Pernah suatu hari saya anak pecinta alam gitu kan, lagi olahraga arus deras, terpelanting, kecebur, terus saya hanyut. Di sana ada perahu yang lagi nyangkut, di bawahnya tuh ada pohon-pohon gitu. Gue masuk ke dalamnya. Jadi kalau saya berbisnis sekarang, sahamnya itu bukan lagi atas nama saya, tapi atas nama Masjid Penghafal Quran, Muslim Bilioner. Jadi masjid punya bisnis, bukan gue lagi gitu. Saya ingin branding diri kan, saya mencari akun sosial media. Waktu itu Twitter tuh. Nah, Twitter ketemunya berbau amazing tuh, Amazing Mentor. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah. Saya pengen tanya nih, hijrahnya emang dulu titik baliknya kenapa tuh, Dok? Dari apa gitu? Titik baliknya sebenarnya sih saya tadi sih mungkin kalau dilihat dari dari timeline gitu ya, itu pas di kuliah. Kuliah. Nah, jadi kalau ditarik mundur memang gue tuh tipikal yang begajulan lah dari zaman SMP, anak gaul Jakarta lah. Orang tua punya dan seterusnya. Terus ya orang tua juga kan sibuk dokter dan seterusnya ya, dan gue jadi gitulah anak gaul. Kayaknya kita pernah ketemu di Kalimana dulu. Itu ya? Kita pernah ketemu di Kalijodo. Nah, zaman kuliah itulah sebenarnya saya lebih dekat dengan. Yang terparahnya tuh kenakalan apa yang dokter lakukan? Lebih spesifik itu? Enggak sih, belum senakal-nakal yang lain sih. Belum senakal Ricky. Saya walaupun pergaulan nakal, tapi saya tetap ada cowok yang ngajak gue tidur, ada cuy. Iya. Maksa gue ada, cuman karena saya waktu itu masih bisa bertahan gitu kan. Sampai Tapi sebegitu sempat kepikiran belok, sempet? Enggak. Oh enggak. Enggak, kalau zaman dulu susah, nggak kayak sekarang. Kan belok warung gitu loh. Pergaulan kalau kayak mabok, zina, alhamdulillah enggak sih. Masih bisa terjaga. Godaan itu Berarti nggak parah banget juga latar belakang masa lalu. Enggak sih. Soalnya heboh banget hijrah dari apa sih, Ki? Iya, tapi emang aku dia motivator aku banget kan. Hijrah yang aku sih banyak, tapi yang aku klik di hati aku tuh cara kita bersyukur, cara dokter tuh ngasih tahu memotivasi, dan tapi dari motivasi itu dia ada hijrahnya gitu loh. Jadi yang dari mau kayak Kang Dewa juga ngasih tahu kan sama dokter bilangnya mau meninggal gitu, tapi dengan kita bersyukur, dengan banyak beramal ada gitu. momen-momen hampir mau meninggal gitu? Beberapa kali. Saya tuh orang yang adventurous ya. Saya suka terjun payung, gue suka bungee jumping, arung jeram, gitu-gitulah. Ya, pernah suatu hari saya anak pecinta alam gitu kan, lagi olahraga arus deras, terpelanting, kecebur, terus saya hanyut. Di sana ada perahu yang lagi nyangkut, di bawahnya tuh ada pohon-pohon gitu. Gue masuk ke dalamnya. Nyangkut, orang nggak tahu ada gue di bawah, gue angkat perahu nggak bisa, ada banyak orang. Oh, udah nih gue mati nih, langsung inget dosa bla 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 bla, udah this is it. Ternyata ya qadarullah, Allah mungkin masih pengen gue hidup. Tiba-tiba keluar, udah berdarah-darah, kena batu. Gitu. Terdampar aja gini. Wah, itu si Andika di sana gini ya. Masih hidup gitu, udah mau mati pada saat Belum itu. nikah tuh waktu itu? Belum, itu zaman kuliah waktu itu. Oke. Ki, ada yang mau ditanya lagi, Ki? Iya, kalau aku sih udah ketemu aja udah ngefans banget. Karena udah selalu nonton di YouTube-nya. Kita japlein aja kalau ada pertanyaan. Ayo, bukan lagi. Jadi kalau balik lagi ke soal motivator nih, Ya. di setiap kali momen Dokter Andika ini mengisi acara itu yang paling sering dibahas tuh apa sih? By design sih, by custom tailor made gitu ya. Tergantung permintaan mereka apa. Tapi kebanyakan memang bicara pengembangan diri, bicara motivasi. Kayak sore ini juga saya bicara gitu ya, nanti live juga itu tentang, saya beri judul Revolusi Resolusi 2021 misalnya. Zoom-nya ke siapa nih? Penontonnya siapa? Nanti ini umum, ada sebuah bank syariah bikin event besar gitu ya.
saya jadi pembicaranya. Oh. Lebih ke motivational, pengembangan diri sih biasanya, seperti itu. Gitu. Tapi aku mau tanya deh, Bu Eka. Nggak boleh. Dok, harus Nggak boleh. dong. Ya udah saya pulang deh. Gini, kan ini dokter kan motivator banget nih ya. Ada nggak sih orang yang kayak aku ibaratnya nggak aku, maksudnya ada yang fanatik gitu loh. Ih, dengan ketemu dokter nih ya, dok makasih banget ya udah memberikan motivasi ke saya segala macam bla bla, sampai pengen ketemu dokter tuh sampai sepanatik gitu, ada nggak Nah sih? ini lu di depan. Nah, kalau kan nggak kelihatan kan, Iya. masih kelihatan Iya. anggun-anggunnya gitu. Alhamdulillah ada aja. Ketemu di mana, jalan kemana, langsung ada yang foto bareng. Iya dong, ya Allah Kayak ketemu artis. dong, alhamdulillah ketemu dokter Andika gitu. Dok mau dong. Ya mungkin gue belum terkenal itulah, dan I mean juga saya tidak ingin sedemikian sehingga kadang nggak enak loh begitu. Saya beberapa kali ada di mall datang, Putra Andika ya harus minta foto, beberapa kali begitu. Iya, Ricky aja ada yang begitu dok. Berarti langsung disamperin nih, lagi utang. Oh iya, kok nggak security kan gitu. Lo jangan mangkal di sini kan gitu. Ya beberapa kali ada lah, cuman maksud gue lebih seneng kalau lu ketemu gue di mall, gue kaosan, sendal jepitan, orang nggak tahu siapa gue gitu. Tapi ketika di atas panggung biasanya wah kan gitu. Tapi sebenarnya kalau in the daily life gue ya kaosan, sendal jepitan, mana-mana gitu. Nah dok, Insya Allah. pernah nggak sih nyesel jadi motivator dan tidak menjadi dokter? Alhamdulillah enggak sih ya, malah bersyukur, malah seneng gitu. Karena Saya juga seneng nggak jadi dokter. gitu. Kenapa? Kenapa bukan dokter? Kira mau belajar jadi dokter malah. Saya saya merasa saya memilih jalur yang tepat gitu. Jadi Oh, jalur yang tepat. it's like I'm living my dreams now gitu. Nah, untuk menjadi motivator itu sebenarnya apa sih yang harus dibutuhkan? Mungkin ada teman-teman di luar sana yang pengen jadi motivator juga. Oke. Iya, betul. Yang jelas kita banyak baca buku, yang kedua kita banyak. Jadi gini kan, ketika lu mau memotivasi orang, lu harus based on something dong, ya kan? Betul. Jadi lu harus baca buku, lu harus banyak datang ke seminar, lu banyak dengerin podcast, YouTube. Gue tuh kayak tiap hari tuh kayak nggak pernah lepas dari video-video YouTube, podcast di telinga gue gitu. Sehingga sebenarnya nih, yang gue sampaikan adalah bukan sesuatu yang baru, tapi yang saya lihat di YouTube, yang saya baca di buku. Jadi gue kalau baca buku bro, itu yang penting-penting bagus-bagus saya stabilo. Oh, distabilain. Yes, saya ketik ulang, saya simpan, and then saya sampaikan kembali gitu. Begitu caranya ya. Ilmu Yes. tuh, ilmu baca saya. Gitu. Jadi jangan Iya. cuma baca terus Biasa. ngantuk, and then lupa nguap gitu. Nah, jadi banyak baca, lo banyak denger, banyak nonton, terus dan apalagi kalau sekarang ya mungkin lebih, kalau dulu kan hanya based on buku ini, nah kalau sekarang based on ayat ini ya, supaya ada nilai amal solehnya seperti itu. Nah dok, pertanyaan selanjutnya nih. Bisnis dokter Andika yang masih jalan tuh apa aja sih? Nah yang saya tahu kan waktu itu kangen dokter ya, itu masih jalan apa enggak? Terus yang lain-lain apalagi sih? Mungkin kan ada yang kepo nih, apa aja? Dijabarin dong. Yang sama Mbak Eka perlu dibahas nggak nih? Perlu lagi. Harus tuh dibahas. Oke, Kita jadi kan punya bisnis baru. punya ya, bisnis Dok? baru ya, insya Allah. Jadi yang pertama memang Kangen Water, salah satunya orang biasanya kenal Kangen Water tuh ya Dokter Andika. Terus yang kedua saya punya bisnis konstruksi Yang juga. paling the best duluan itu dari Kangen Water nih berarti ya? Di antara semua Ya bisnis itu yang berawal pertama kali di puncak karirnya itu ya Kangen Water. Nah, dari Kangen Water itu punya Lahirlah duit, bisnis lain. lahirlah bisnis lain. Apalagi tuh yang lahirnya? Bisnis konstruksi, terus ada juga yang properti, cuma properti ini lagi nggak begitu jalan nih, sekarang lagi kondisi pandemi seperti ini. Terus nisa.id, ya ini kita juga kerjasama bareng Mbak Eka ya, produknya kita secara eksklusif. Itu kita akan jadi platform digital marketing Wow. khusus muslimah cuy. Muslimah. Jadi lo Nggak ikutan. ikutan. Terus saya ikut deh. Tapi boleh kok. Di belakang. Muslim cowok juga boleh. Karena kita melihat pandemik ini banyak ekonomi keluarga yang perlu dibantu. Emak-emak, ibu-ibu. Kepanjangannya Nisa tuh apa tadi? Nisa Dok? apa, Dok? Nisa, N-nya itu N-nya? ya, Niat. niat yang selalu terjaga karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Iya. Allah. I-nya ikhtiar, Ikhtiar. yang ikhtiar ya, amal soleh ikhtiar yang maksimal, ya untuk menolong agama Allah. Masya Allah. S-nya? S-nya saldo yang berlimpah. Kita bicara bisnis dong, ya yes. kan? A-nya? A-nya amazing muslimah. Masya Allah. Kalau produknya wah mantap-mantap. Luar Pokoknya sudah biasa kalau proven nyari ya. nama ya Dokter Andika ini. Amazing loh. Terus apa lagi dok selain Nisa? Terus kemarin nih saya udah bisa cerita belum ya. Jadi banyak alhamdulillah yang nawarkan kayak kafe kemarin, kopi dan seterusnya. Cuma kalau sekarang Mbak Eka, ya mudah-mudahan ini memotivasi ya.
Jadi kalau saya berbisnis sekarang, sahamnya itu bukan lagi atas nama saya, tapi atas nama Masjid Penghafal Quran Muslim Billionaire. Jadi masjid punya bisnis, bukan gue lagi gitu. Sehingga masjid dapat keuntungan. Nah, keuntungannya ini buat operasional masjid, pembangunan masjid, santri-santri penghafal Qur'annya. Sehingga siapapun yang beli kopi di situ, beli produk di situ, termasuk barang yang kita kerjasamakan nih, dari setiap barang itu HPP-nya, HPP itu apa ya? Harga pokok produksi, Bu. Jadi itu sudah masuk buat pesantren, masuk buat masjid yang sedang kita bangun. Wow, Masya Allah. Jadi nggak nunggu setahun, untung baru kita sedekah infak gitu. Kalau rugi nggak sedekah dong gitu. Tapi from every single product, dari setiap produk yang gue jual, yang kita jual, teman-teman nanti para distributor reseller jual, setiap produknya itu udah langsung ikut turut membantu membangun peradaban, itu bangun masjid, menghafal. Setiap manajemennya dokter sendiri, setiap bisnis itu kan kayak saya contohnya ya. Saya mau manajemen bisnis saya itu kan ada beberapa sumur lah ya. Nah, saya fokuskan kalau saya pribadi nih, saya punya sumur A, B, C, yang misalnya sumur kafe, ini sumur dari herbal, ini sumur dari kosmetik, bisnis properti, dan bisnis lainnya. Nah, saya berkomitmen cuma satu sumur yang saya pakai untuk kehidupan saya sehari-hari gitu kan. Kalau dokter tuh kayak gimana sebuah manajemen bisnisnya? Jadi kalau saya yang lain-lain ini saya memang nggak pernah pakai, dan memang ya samalah kita punya sistem sendiri yang untuk istilahnya amalan akhirat kita lah gitu dengan apa namanya sistem masing-masing. Nah, kalau dokter Andika itu gimana? Untuk sehari-hari? Sehari-hari ya kalau saya dari Kang Yang Motor kan sudah alhamdulillah lebih dari cukup. Kurang lebih mirip sih secara proporsional. Jadi satu sumur ya? Betul. Satu sumur. Apa ya istilah kata, kalau saya punya konsepnya begini, Mbak Eka dan Mas Riki. Bangun Ka'bahnya terlebih dahulu. Jadi ada sebuah Ka'bah visi akhirat, yaitu Masjid Penghafal Quran ini, ada santri-santri di sana, dan bisnis-bisnis kita ini termasuk Nisa.id yang kita kerjasamakan itu bertawaf mengelilingi Ka'bahnya. Konsepnya seperti itu. Jadi apakah bisa di water, bisa di konstruksi, apakah di properti, kafe, atau digital marketing kita, itu semua untuk mendukung pembangunan Ka'bah ini. Betul, betul. Nah, santri-santri juga nanti ini kan udah para penghafal Quran nih, itu kita ajarin bisnis ini itu ketika mereka apa namanya kontrak gitu ya, kontrak pengabdian lah, 2 tahun setelah mereka kita biayai, mereka gratis semua. Nah, kalau nanti bisnis kita butuh gitu kan, atau Mbak Eka butuh para penghafal Quran untuk jadi whatever it is gitu, ya, bisa kita support gitu. Jadi saling mendukung, di sini kita membangun peradaban yang insya Allah diberkahi. Masya Allah, aku merinding. Sama ini deh, ini tuh jadi motivasi sih buat Ricky, Bu Eka sama Mas Dika tuh jadi motivasi. Nah, aku tuh penasaran banget, Dok, gini loh. Dokter tuh dijulukin amazing mentor itu dari siapa sih? Apakah emang nama sendiri atau? Oke. Dulu berawal dari Twitter sebenarnya. Oh, dari Twitter. Zaman Twitter kan. 2000 berapa ya? Dulu kan Facebook belum terlalu booming, Instagram apalagi belum ada gitu. Jadi buku pertama gue tuh Amazing You. Amazing You. Judul buku pertama saya Amazing You. Terus saya ingin branding diri kan. Saya mencari akun sosial media. Waktu itu Twitter tuh. Nah, Twitter ketemunya berbau amazing tuh Amazing Mentor. Amazing Mentor, oh. Amazing Coach sudah diambil orang. Nah, pokoknya adanya Amazing Mentor. Amazing Mentor. Nah, udah sampai sekarang ya Instagram gue Amazing Mentor, YouTube Amazing Mentor, semua Amazing Mentor. Oh, Masya Allah. Tapi banyak dipanggilnya Coach. Coach. Kalau Tor motor kan gitu. Tor jontor. Dok, terus kan saya dengar kan Dokter Andika bikin digital optimize Akademi ya, doa ya. Itu sebuah aplikasi. Itu awal mulanya kenapa bikin itu? Dan sekarang masih berjalan atau enggak? Nah, jadi itu sebenarnya Nisa ini adalah reborn-nya dari doa sebenarnya. Oh, gitu. Gitu. Jadi Digital Optimization Academy itu awalnya platform digital marketing untuk Kang Geng Motor awalnya sebenarnya. Tapi berubah DNA bisnisnya jadi umum, terus kita evaluasi, kita konsultasi ke sana ke sini. Supaya lebih berkembang ya. Lebih berkembang, kita memilih niche market, target market, bisnis model yang lebih oke, akhirnya kita fokus ke muslimah nih. Makanya bergantilah Nisa.id gitu. Gitu. Dan satu info lagi nih, Ki. Jadi Dokter Andika nih
per tahun inilah ya, kita mulai bisnis bareng. Boleh. Asik banget sedikit Ricky nih. Pasti, yo. Aku harus mengulik-gulik biar aku ikutan di dalamnya. Jadi Dokter Andika sudah kolaborasi karena saya ini kan merasa udah tahu diri lah ya Ki. Aku nih tahu diri bahwa skill aku ternyata memang hanyalah ya lebih utamanya kan di produksi ya, manajemen dan produksi. Memang bagiannya balik layar. Di belakang layar. Kebalikannya. Kebalikannya depan layar. Harus di depan layar. Jadi kalau saya gulung layar. Saya gulung ini aja kabel. Jadi saya merasa bisnis itu tidak bisa berjalan ketika memang nggak ada orang yang muncul di depan layar untuk di depan para customer, reseller dan lain sebagainya. Dan saya mencari sih sebenarnya. Akhirnya Dokdik juga posisinya lagi mencari, mencari partner bisnis gitu. Akhirnya kita ketemu, oh iya kenapa nggak bersatu aja gitu. Begitu loh Ki. Gitu ceritanya. Jadi saya produksi produk, fokus, saya bangun manajemen dan sistem belakangnya. Dokdik membangun sistem untuk di distribusi depan, marketing di depannya. Masya Allah. Dan juga memotivasi para distributor, reseller dan lain sebagainya gitu. Baik, aduh seneng banget. Aduh kesempatannya kayak luar biasa gitu malah ketemu. Ngomong-ngomong berpartner, Dokdik ini kan berarti udah hampir setahun ya Dok, lebih ya? Kita untuk mendistribusikan produk-produk Majak Kanza kan. Nah, berarti udah kenal dong Amen. Kenal dong. Gimana? Udah dicoba belum? Udah lah, Terus gimana? Masya Allah. Wah, cerita vulgar sekali. Ada cerita lucu nih. Apa? Kalau cerita di atas ranjang nggak boleh diceritakan. Cuman waktu itu. Cuma di dalam kamar aja ceritanya. Nah, ini bukan cerita dalam kamar soalnya ceritanya. Jadi ini kan produk buat pria kan, gitu kan. Terus gue iseng lah minum, coba ngaruh apa sih? Karena biasanya gue banyak lah minum produk gini nggak ngaruh gitu. Jadi gue lagi meeting sama my team, Beben dan seterusnya. Gue minum pagi-pagi gitu, bukan urusan ranjang gitu. Gue pengen coba bener nggak sih ini Amen ini yang mau gue jual nih, it works ya kan gitu kan. harus membuktikan dulu. Jadi harus dicobain sendiri dulu. Jadi baru bisa menjual. Maksudnya gitu. Bukan karena dia punya masalah urusan ranjang, tapi pengen ngetes gitu. Ngetes dengan produk tersebut gitu exactly. And then gue minum lah. Gue lupa 1 apa 2 gitu. Let's say 2 gitu. Kalau sekarang disuruh minum. 1 deh 1. Gue lupa. Pokoknya gue pagi-pagi itu gue minum gitu. Dan sepanjang meeting dong, Dok. Sepanjang gitu, meeting kan. berimajinasi, traveling. Bukan. Dia tidak membawa imajinasi. Insomnia. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Insomnia tahu kalau ya itu. Bangun terus, jadi nggak bisa tidur. Harus dipertegas ya. Kamu jadi traveling insomnia ya. Gitu. Jadi itu saking efek obatnya ya. Lagi meeting aja. Oke kan, apalagi kalau memang digunakan oleh pasangan halal. Masalahnya gini kan Dok, untuk bisa bikin insomnia itu kan bahasa baru nih ya. Iya, otaknya itu kan harus berpikir ke arah situ yang merangsang dong. Jadi kalau lagi meeting kan berarti lagi ngomongin kerjaan ya, Dok. Kenapa bisa begitu? Itu kenapa? Itulah ajaibnya produk ini. Gitu. Saya pengen nanya sama produsen ya sebenarnya. Ini bahaya kalau sama asal-asal minum gitu kan. Iya, jadi tapi nggak bikin berdebar-debar kan Dok? Kalau saya alhamdulillah enggak sih. Enggak ya. Nah berarti kan dokter udah mulai lama nih menjualnya, udah setahunan lebih. Itu udah pernah dapet customer yang kayak diabetes kayak gitu. Karena saya nggak langsung, kalau ke customer bukan saya ya, CS. Ada CS, tapi ada report. Tapi kalau dari dengar-dengar gitu, ya bagus testimoni. Makanya kan Amen di doa ya, waktu itu belum bisa, itu kan produk yang winning produknya kan. Iya, best seller banget kayaknya. Sampai ada satu orang yang bisa dapat banyak repeat order ya, customer ya. Sampai ke Malaysia, kemana gitu. Masya Allah. Dan repeat order Dok. Repeat order. Tinggi. Repeat order, karena itu kan kebutuhan. Soalnya di antara semua yang menjual produk-produk Majak Kanza tuh, kebetulan waktu itu Dokter Andika belum berpartner sama saya, masih jadi kayak semacam distributor ya. Aja gitu. Nah, itu penjualannya paling tinggi Dokter Andika ini. Oh gitu. Iya. Ya, alhamdulillah. Akhirnya saya bilang ya udah yuk kita berpartner aja nih Dok, udah jadi salah satu bagian jadi ownership di Majak Kanza. Gitu. Amazing, Masya Allah biasa. Ilmu buat aman lagi kan, herbal kan itu ya. Buat lo yang punya aktivitas tinggi, gak usah khawatir lagi mulai sekarang takut badan kalian drop. Kalian minum Amen, gue jamin kalian seger lagi.
dokter ini udah coba majakanzanya belum? Udah kayaknya. Saya Gimana rasanya dok? Kan dokter yang merasakan. Saya belum nanya testimoni secara langsung sih dengan istri saya. Cuma kalau lihat dari testimoni dari pembeli-pembeli ya kemarin itu, yang keputihannya, alhamdulillah ini bisa membantu penyembuhannya, terus bikin kesat dan seterusnya. Alhamdulillah bagus. Dari sudut mata seorang suaminya, itu gimana? Rasanya beda nggak? Istri yang menggunakan majakan siapa? Jadi seperti malam pertama terus gitu. Oke. Jadi nggak pernah ada malam kedua. Iya, malam pertama terus ya. Malam pertama terus ya. Lupa itu mah namanya. Amnesia bukan insomnia. Wow. Amnesia. Lupa malam pertama. Nah, Gitu. terus kalau bicara tadi kan bicara soal herbal nih. Sekarang kita bicara soal kosmetik. Kita kan keluar produk kosmetik baru. Dan saya kan sudah komitmen karena orang kenal saya itu kan dari majakanzanya nih yang terkenal itu memiliki banyak manfaat, ya kan? Sehingga saya juga pengen ngejaga image itu dengan saya nggak mau mengeluarkan produk yang asal-asal nih dok kan? Harus. Jadi nggak mau mengeluarkan produk yang penting bikin saya laku, yang penting bikin saya untung, tapi membahayakan orang. Apalagi kalau kosmetik itu berpotensi banget ya untuk membuat orang lain tuh terjerumus ya efek sampingnya. Jadi karena paling gampang itu memang sebenarnya jualan kosmetik ya. Pemutih-pemutih tapi nggak aman itu banyak banget ya. Iya. Udah gitu orang senengnya saat-saat sekarang kan instan. Murah instan, pokoknya 3M. Murah meriah harus muntah. Muntah. Oke, nah sekarang nih kita bacain nih langsung nih tim kreatif kita kan udah ngumpulin artikel lah ya. Nah, kesimpulannya ini kita bahayanya merkuri ini ya. Oke. Jadi bahayanya merkuri ini kan itu kinerjanya dia tuh kalau kita oles di kulit langsung masuk ke dalam darah dan langsung diantarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Dan kita sama-sama tahu kalau merkuri ini cara kerjanya dia akan mematikan sel-sel di dalam tubuh. Lebih kayak mematikan salah satunya pigmen kulit juga. Makanya kenapa dioles dia itu selain bisa mematikan pigmen di kulit, dia juga akan diantar ke seluruh organ. Itu untuk mematikan sel-sel organ-organ tersebut kayak jantung, ginjal dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pigmen tersendiri itu sebenarnya Allah memberikan kulit kita itu pigmen itu kan untuk ada fungsinya untuk melindungi dari radikal bebas gitu. Betul. Jadi yang menyebabkan kanker dan lain sebagainya itu kita dilindungi oleh pigmen. Kalau nggak ada pigmen gimana coba Ki? Nah, kalau nggak ada yang memberikan pigmen itu kan memberikan warna pada kulit. Selain dia ciri-ciri dia itu melindungi ya. Jadi kalau memang udah nggak ada pigmennya ya warnanya jadi pucat. Gitu. Jadi cara kerjanya merkuri seperti itu. Kenapa bisa mutihin kulit gitu ya dok ya? Nah, sedangkan hidrokinon itu serupa tapi tak sama bahayanya. Hampir sama, tapi kalau merkuri itu kan anorganik, kalau hidrokinon tuh organik yang terbuat sintetis dari bahan-bahan alam, tapi yang dibentuk lagi gitu ya. Nah, hidrokinon kalau merkuri itu kan mematikan, kalau hidrokinon kayak menekan tumbuhnya melanin, tumbuhnya lagi si pigmen-pigmen itu tuh dok. Nah, jadi kalau hidrokinon itu kan dia lebih kayak kalau kita gambarkan biar gampang ya, dia tuh kayak punya kaki kiri, punya tangan nih kiri sama kanan yang disebut dengan alfa dan beta. Nah, untuk ngebentuk si beta, untuk mengikat si beta dengan glukosa itu lebih gampang ketimbang si alfa. Jadi ketika diikat dengan glukosa, si betanya si hidrokinon itu terbentuklah jadi beta arbutin. Kalau alfa jadi alfa arbutin. Itu kan kronologinya begitu tuh. Tapi gampang banget membuat si beta, makanya jadi murah. Bahan baku beta arbutin murah karena ngebentuk si beta arbutin itu lebih gampang ketimbang si alfa. Tapi karena mahalnya karena susahnya si beta dan membuat itu jadi mahal. Si alfa ya, membuat itu juga jadi mahal. Ketika masuk ke dalam tubuh, itu kan pasti ada butuh waktu terpecah menjadi glukosa. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh tuh kepisah lagi. Jadi balik lagi menjadi hidrokinon, glukosanya terlepas dan balik lagi menjadi hidrokinon. Cuman si alfa itu lebih lama proses pemecahannya itu. Terpisahnya si glukosa sama hidrokinon ini prosesnya lebih lama daripada beta tuh dok. Jadi istilahnya bahaya yang ditimbulkannya itu butuh waktu lebih lama ketimbang si beta. Artinya sebenarnya secara
secara global sih sebenarnya tetap aja dianggap bahaya oleh salah satu profesor kita nih. Kita kan punya istilahnya kayak penasehat ya, itu seorang profesor kosmetik di Indonesia. Dia cuma satu-satunya sih profesor kosmetik, itu Profesor Titik. Beliau bilang itu baik beta maupun alfa itu tetap berbahaya dan tidak disarankan sebenarnya tuh dok. Nah, sedangkan itu yang paling gampang memberikan efek putih gitu loh dok. Nah, kita kan nggak mau mengeluarkan itu tuh dok. Nah, pendapat dokter sendiri terhadap pola pandang, cara pandang para masyarakat itu terutama para wanita ya, terkait kosmetik itu gimana sih dok?